Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha sempurna dan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Di antara yang teragung nikmat iman, Islam. Kemudian juga Allah masih memberikan kemampuan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat jamaah asar. Dilanjutkan dengan mengaji bersama. Insya Allah masih melanjutkan tentang masalah kunci-kunci keberkahan rezeki. Melanjutkan kepada poin yang ke-8 dan seterusnya insya Allah ta'ala. Dan tak lupa kita bermohon pada Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-8. Di antara sekian banyak hal yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain sebagai pintu dibukakannya keberkahan rezeki. Yang ke-8 adalah asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur merupakan sebab Allah akan menambahkan rizki yang diberikan kepada seorang hamba. Allah SWT telah menegaskan, wa itadzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa itadzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah SWT telah memberitahukan dan telah mengumumkan tentang dua hal. Yang pertama, la in syakartum lazidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pastilah aku yaitu Allah benar-benar akan memberikan tambahan bagi kalian. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la yukhliful mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyelisih janjinya. Kalau seorang hamba Allah berikan nikmat, kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut, ya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, pasti Allah akan menambahkan nikmat bagi hamba itu. Ditambahi rizkinya, kemudian juga ditambahi keberkahan dari rizki tersebut. Ini yang pertama. Tapi sebaliknya yang kedua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian itu kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan peringatan yang tegas, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku adalah benar-benar azab yang sangat keras, azab yang sangat pedih. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin sorotan kita di sini bahwasanya bersyukur terhadap nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, itu merupakan sebab Allah akan menambahkan nikmat itu, Allah tambahkan rizki itu, Allah tambahkan keberkahan pada rizki tersebut. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan, dan ini sudah sering disampaikan mungkin, bahwasanya rukun dari bersyukur, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu ada rukun-rukunnya. Itu ada 3 rukun disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Rukun yang pertama adalah al-i'tirafu, yakni mengakui dalam hati. Mengakui dalam hati bahwasanya
nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan datangnya nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadar berapa kita dapatin nikmat itu yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apapun termasuk nikmat harta ataupun yang lainnya yang kita dapatkan itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena kemahiran kita, tapi yang paling menentukan tentang hal itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat-nikmat yang itu memang sebabnya dari usaha kita yang berupa yakni perbuatan fisik misalkan. Maka kekuatan fisik itu pun asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang kita dapatkan dari kekuatan fisik itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau nikmat itu atau rezeki itu kita dapatkan lewat kemampuan dari akal kita untuk memikirkan, untuk merancang, untuk merencanakan, untuk menghadapi atau mengantisipasi segala permasalahan, yakni dengan otak kita, maka itu bukan semata-mata dari kecerdasan kita sendiri, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemampuan akal bagi kita untuk kita bisa menilai permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita. Allah memberikan kemampuan bagi akal kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, demikian seterusnya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan akal bagi kita, tidak mungkin kita akan mampu melakukan aktivitas akal tersebut untuk memikirkan permasalahan, meneliti permasalahan tersebut, mencari solusinya, bagaimana mengembangkan apa yang sedang kita kerjakan dan seterusnya. Dan mungkin kita akan mampu melakukannya kecuali memang dikehendaki oleh Allah SWT dan dibantu oleh Allah SWT. Maka ini rukun yang pertama, kita akui dengan hati kita dan kita yakini itu semuanya adalah dari Allah SWT. Dan dari situ, dari pengakuan itu juga akan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah SWT. Tapi ini secara ringkas. Kemudian rukun yang kedua, ats-tsana'u 'alallah. Ats-tsana'u 'alallah yaitu menyanjung, memuji Allah SWT dengan lisan-lisan kita. Dapat nikmat apapun kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah SWT. Pakai bahasa apapun tidak masalah. Yang penting itu merupakan pujian, sanjungan bagi Allah SWT. Nah, ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga dari syukur pada Allah SWT adalah memanfaatkan yang Allah rizkikan kepada kita itu untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah SWT. Baik itu rizki kesehatan, rizki uang, harta, ataupun rizki berupa jabatan, ataupun rizki-rizki yang lainnya, kita manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah SWT, itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini 3 rukun dari bersyukur kepada Allah SWT, berupa amalan hati, mengakui bahwasanya itu semua dari Allah SWT, amalan lisan, memuji, menyanjung pada Allah SWT, dan amalan anggota tubuh, memanfaatkan rizki tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT atau untuk segala aktivitas yang bisa menyebabkan ridhonya Allah SWT. Jamaah yang dilakukan oleh Allah SWT. Sebaliknya, ketika ada satu sisi saja yang tidak terpenuhi dari 3 rukun tersebut, berarti kita kurang sempurna di dalam bersyukur kepada Allah SWT. Maka ini suatu hal yang hendaknya kita fahami dan kita berupaya untuk menghindari yang namanya kufrun nikmah, kufur terhadap nikmatnya Allah SWT. Karena Allah telah mengancam dalam ayat tadi, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Tapi ini akan ada perincian-perinciannya. Kapan kufur nikmat itu dalam tataran-tataran yang mungkin bisa membahayakan keimanannya seorang hamba pada level yang sangat berbahaya. Kapan yang itu hanya mengurangi keimanannya, itu butuh kepada perincian-perincian lebih lanjut.
Tapi intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur dan menjauhi yang namanya kufrun nikmat. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan nikmat itu. Ditambahi mungkin jumlahnya, mungkin kualitasnya, mungkin keberkahannya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita kufur nikmat, maka itu menjadi sebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuknya beraneka ragam. Mungkin bisa jadi nikmat yang telah Allah anugerahkan itu kemudian Allah cabut. Allah cabut. Atau mungkin Allah kurangi kenikmatan tersebut. Atau bisa jadi tidak dikurangi secara kasat matanya, jumlahnya tetap, akan tetapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, di antara kunci-kunci keberkahan rezeki dan juga bertambahnya rezeki, birrul walidaini, berbakti kepada ayah ibu. Ya, berbakti kepada ayah ibu. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan, karena masalah berbakti kepada orang tua ini menduduki posisi yang sangat penting dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah telah menggandengkan masalah berbakti kepada kedua orang tua itu dengan masalah yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan, telah menentukan hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhidullah, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terbesar. Setelah itu Allah sebutkan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi orang tua ini posisinya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam beberapa ayat Allah gandengkan penyebutan masalah berbakti kepada kedua orang tua digandengkan setelah menyebutkan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sesati rahimahullah taala menjelaskan dalam sebagian tafsirnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, yakni berbuat ihsan kepada ayah ibu, itu adalah apa? Kullu qaulin wa fi'lin, setiap ucapan ataupun setiap perbuatan, ya, setiap ucapan maupun setiap perbuatan yang yahsulu bihi manfaatun lil walidaini aw sururun lahuma, yang mana dengan sebab ucapannya seorang anak atau dengan sebab perbuatannya seorang anak itu akan terwujudlah salah satu dari dua hal. Yang pertama, manfaatun lahuma, manfaat bagi kedua orang tua tersebut. Bisa berupa harta ataupun hal yang lainnya, intinya yang berupa manfaat bagi kedua orang tua. Ya, manfaat bagi kedua orang tua. Au sururun lahuma, atau bisa menyebabkan kedua orang tua itu menjadi hatinya itu gembira, hatinya itu bahagia disebabkan ucapan maupun perbuatan dari anaknya itu. Jadi namanya ihsan kepada kedua orang tua itu cakupannya sangat luas. Setiap ucapan, ya, ucapan ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita tentu berbeda dengan ketika kita berbicara dengan teman kita ataupun dengan apalagi dengan anak kita. Ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita, ya kita mengatur intonasi nada kita selunak mungkin, juga pilihan katanya yang sopan dan santun, yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Begitu pula dari perbuatan kita, tindak tanduk kita, gerak-gerik kita di hadapan kedua orang tua, itu hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita perhatikan. Kalau dari ucapan atau dari perbuatan tindak tanduk kita itu kemudian menghasilkan manfaat bagi orang tua kita, atau minimalnya menyebabkan orang tua itu merasa gembira, merasa bahagia, ini sudah terhitung berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kalau tidak terwujud itu, kebalikannya berarti seorang itu telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Juga mencakup setiap ucapan maupun setiap perbuatan yang membahayakan kedua orang tuanya,
atau bahkan sekedar menyebabkan kedua orang tuanya itu merasa tidak senang, merasa jengkel, apalagi merasa marah, ini sudah termasuk kategori durhaka kepada kedua orang tua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba yumaddalahu fi umri." Siapapun orangnya yang senang kalau umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuzadalahu fi rizki, dan senang kalau rizkinya diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabarra walidayhi, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin dan senang kalau umurnya dikasih umur yang panjang, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senang kalau rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ditambah secara kuantitasnya, bisa jadi pula ditambah secara keberkahan rizki tersebut, maka adalah dia melakukan dua hal tadi. Yang pertama, falyabarra walidayhi, adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, yang kedua adalah dia menyambung hubungan silaturahmi. Silaturahmi sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Di sini yang menjadi penekanan yaitu falyabarra walidayhi. Perintahnya Nabi SAW adalah orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas. Kemudian yang ke-10 yang bisa menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, seorang kepala keluarga menyuruh anggota keluarganya untuk sholat. Ya, seorang kepala keluarga menyuruh kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan sholat. Yang mana sholat sudah kita maklumi bersama, rukun Islam yang kedua dan kedudukannya sangat penting di dalam Islam ini. Disebutkan dalam sebuah ayat, Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kata Allah SWT, hendaklah engkau perintahkan ahlaka kepada keluargamu, istri maupun anak-anakmu, suruhlah mereka bis sholati, untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sholat. Nah, seorang kepala keluarga menyuruh anggota keluarganya untuk mengerjakan sholat, maksudnya mencakup perintah untuk mengerjakan sholat itu sendiri, dan juga mencakup menyuruh anggota keluarganya itu untuk mempelajari segala hal yang terkait dengan masalah sholat. Belajar tata cara wudhu, belajar tata cara sholat, kemudian diperintahkan pula untuk mengerjakan sholat itu sendiri. Sebagian ulama menyebutkan menyuruh anggota keluarga kita untuk sholat itu mencakup baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya tentu hukumnya berbeda. Kalau sholat wajib ya wajib, kalau sholat sunnah ya hukumnya adalah sunnah. Tapi hendaknya kita sebagai kepala keluarga berupaya untuk menghasung, memberi motivasi, mendorong keluarga kita untuk menjalankan sholat itu yang wajib, begitu pula sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang sunnah. La nas'aluka rizqa, Allah melanjutkan, kami tidak minta kepadamu satu rizki pun. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, maha kaya, sama sekali tidak butuh kepada alam semesta ini. Ketika Allah memerintahkan supaya kita menyuruh keluarga kita melaksanakan sholat, bukan berarti Allah butuh kepada sholat kita, bukan berarti Allah butuh kepada ketaatan kita. Kita yang butuh terhadap sholat itu sendiri. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh sama sekali kepada alam semesta ini, tidak butuh kepada ketaatan kita. Justru kita yang butuh terhadap ibadah itu, kita butuh untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan itu. Termasuk ibadah yang agung yaitu sholat, Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi syahidnya di sini, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil taqwa. Nahnu, sungguhnya kami, Allah SWT, narzukuk, akan memberikan rizki kepadamu.
Ini syahidnya. Suruh keluargamu untuk sholat. Kemudian kelanjutannya agak ke belakang, Allah menjanjikan nahnu narzuquk. Aku, yaitu kami Allah SWT akan memberikan rizki kepadamu. Akan berikan rizki kepadamu. Ini dari sisi mana? Dari sisi kaidah secara umum, bahwasanya yang namanya ibadah, yang namanya ibadah itu menyebabkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memberikan manfaat bagi hamba itu. Termasuk bagian dari manfaat adalah rizki-rizki yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sementara ibadah salat ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat agung. Maka berarti potensinya untuk mendatangkan rizki dari Allah SWT itu juga termasuk kategori yang sangat besar dibandingkan ibadah-ibadah yang nilainya di bawah ibadah salat. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, yakni keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini sudah dimaklumi bersama tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Dan sebagian riwayat dikatakan lebih utama 25 derajat dibandingkan sholat sendirian. Sebagian riwayat yang lain lebih utama dibandingkan, yakni sholat sendirian lipat gandanya 27 kali lipat. Ini pelipatan ganda yang tidak sedikit, tidak sedikit. Nah, maka sholat jamaah ini termasuk pembuka rezeki bagi seorang hamba. Disebutkan dalam suatu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kullum dhaminun 'ala Allah." Salasatun ada 3 golongan. Kulluhum masing-masing dari 3 golongan itu dhaminun 'ala Allahi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk jaminan bagi 3 golongan ini? Dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in 'asha ruziqa wa kufiya. Jika dia masih diberi kesempatan untuk hidup, ruziqa, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufiya, dan akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk 3 golongan tersebut. Itu apa? Kalau diberi kesempatan hidup, kalau masih diberi kesempatan untuk hidup, maka dijamin tentang rezekinya dan dijamin bahwasanya Allah akan mencukupi. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya kecukupan itu ya mencakup banyak hal, banyak hal. Bukan berarti atau tidak mesti yang namanya kecukupan itu berarti uangnya sangat banyak. Belum tentu demikian. Karena terkadang Allah menjadikan dan menetapkan takdirnya orang-orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mungkin secara nominal pendapatannya itu sangat banyak, akan tetapi ternyata Allah takdirkan kebutuhannya juga mungkin lebih banyak sehingga tidak cukup. Si kepala keluarga sakit ini, istrinya sakit itu, anaknya terjerat masalah hukum atau yang lain sebagainya dari masalah-masalah yang kemudian mengharuskan untuk mengeluarkan biaya yang sangat banyak sehingga menjadi tidak cukup. Ada orang lain mungkin secara nominal jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi Allah beri keberkahan pada kehidupannya, pada rezekinya. Allah palingkan dari dia musibah-musibah, penyakit-penyakit, ya. Allah cukupkan dari sisi tersebut, sehingga mungkin nominalnya sedikit atau sedang, akan tapi sudah bisa untuk mencukupi dalam kehidupan kesehariannya, kesehariannya. Itu kalau dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata adkhalahul jannah. Kalau dia Allah takdirkan meninggal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya jaminan ya tentu dengan syarat orang itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan jaminan tersebut. Jaminan masuk surga tentu tidak akan mungkin didapatkan kalau seorang itu naudzubillah min dzalik kemudian murtad, keluar dari agama Islam.
Karena syarat inti untuk masuk dalam surga adalah seorang itu seorang yang muslim, seorang yang muslim. Orang non muslim tidak mungkin akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jaminan untuk 3 orang kalau masih hidup akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal maka apa? Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama alaihi. Maka apa? Orang yang masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya, ketika hendak masuk ke dalam rumahnya itu fasallama, dia mengucapkan salam. Ya, dia mengucapkan salam ketika hendak masuk rumah. Fa huwa dhaminun 'ala Allahi, maka dia mendapatkan jaminan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sederhana, sekedar apa? Tinggal mengucapkan salam ketika hendak masuk ke rumah. Tapi nyatanya prakteknya yang sulit. Yang sulit. Banyak amalan-amalan itu yang telah disebutkan Rasulullah SAW, amalan yang sederhana. Sebenarnya sederhana, tapi ternyata kita sulit untuk melakukannya. Mungkin lupa atau mungkin ada kesibukan yang lain. Ingat tapi ada kesibukan yang lain sehingga kita tidak jadi melakukannya, atau ini itu faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Semisal menjawab muadzin, setiap ucapan dari muadzin, dari lafal-lafal adzan itu ada jawabannya. Menjawab adzan sebagaimana yang dibaca oleh muadzin itu, kemudian membaca zikir setelah azan, maka itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kan ringan, tinggal menjawab setiap lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin, kemudian mengucapkan doanya, tapi nyatanya sangat sulit untuk dilakukan. Sangat sulit untuk kita melakukannya. Kita sering lupa ataupun terlalaikan dengan hal-hal yang lainnya. Ya, termasuk hal ini, hendak masuk rumah mengucapkan salam, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang menjadi syahid di sini, man kharaja ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapapun orangnya yang dia keluar menuju ke masjid, maksudnya adalah untuk melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid tersebut, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang bisa continue seperti itu, salat jamaah di masjid, Allah akan beri keberkahan padanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal dalam keadaan istiqomah dalam masalah itu, dijamin surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waman kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang keluar fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup banyak hal. Tidak terbatas kepada peperangan untuk memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, perang secara fisik, tapi fi sabilillah itu mencakup juga seorang berjuang untuk mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan nasihat kepada orang lain, itu termasuk bentuk jihad fi sabilillah, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, di antara sebab untuk terbukanya kan rezeki dan keberkahannya, al-ihsanu ila du'afa. Al-ihsanu ila du'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ya, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakni hal turzaquna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian itu diberi rezeki illa bidu'afaikum, kecuali dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di antara kita, kemudian yang memiliki kekuatan memberikan bantuan
sokongan, dukungan, berbuat baik kepada yang lemah, itu menjadi sebab Allah kemudian membukakan pintu rahmahnya, Allah memberikan rizki kepada kaum tersebut, Maka ini telah dijelaskan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal kejadiannya ketika itu ada seorang sahabat yang kurang begitu memuliakan atau memandang rendah kepada orang-orang yang lemah di antara mereka. Maka ini ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala illa bidu'afaikum, kecuali dikarenakan adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, orang-orang yang lemah di antara kalian. Lalu siapa orang-orang yang lemah ini? Para ulama memberikan banyak penafsiran dan itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menafsirkan orang yang lemah itu yaitu anak yatim. Ada yang menafsirkan orang yang lemah itu yaitu fakir miskin. Ada yang menafsirkan orang yang lemah itu orang yang sakit. Ya. Ataupun penafsiran yang lainnya. Ya. Maka semuanya itu termasuk dalam bagian atau kategori orang-orang yang lemah. Maka berbuat baik kepada orang-orang yang lemah itu ya tentu sesuai dengan kategori kelemahan yang ada pada orang tersebut. Kalau kelemahannya itu karena dia sedang sakit mungkin sakit yang yang sementara waktu, ada sakit yang menaun. Intinya ketika dia lemah dalam kondisi sakit, maka kita memberikan dukungan, berbuat baik kepadanya dengan menjenguknya, menghiburnya, menguatkan hatinya, mendoakannya. Kalau punya kemampuan finansial, membantu untuk perawatannya dan seterusnya. Itu termasuk berbuat baik kepada orang yang lemah karena dia sedang sakit. Atau mungkin bantu tenaga ketika dia butuh suatu hal, atau mungkin untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita membantu. Itu termasuk berbuat baik kepada orang yang lemah karena dia sedang sakit. Atau mungkin dia lemahnya karena apa? Karena dia orang yang fakir atau miskin. Maka kalau seorang itu memiliki kemampuan yang lebih ya secara finansial, adalah dia semangat untuk membantu kepada temannya ataupun tetangganya ataupun yang lainnya yang membutuhkan uluran tangannya. Ini termasuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Terbatas waktu, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bersama ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.